Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal bahasa Indonesia kelas 5 SD halaman 163 dan juga halaman 164. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 5 halaman 163, kita diminta untuk mencari ide pokok, kalimat utama, serta kalimat penjelas pada paragraf 2, 3, dan 4. Ini untuk paragraf 1 sudah disebutkan ide pokoknya, kalimat utama, serta kalimat penjelasnya. Nah, untuk paragraf 2, 3, dan 4 ini masih dikosongi dan diminta untuk kita mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Sekarang kita mulai saja dari paragraf 2. Tapi sebelum kita lanjut ke paragraf 2, di sini ada penjelasan dulu tentang maksud dari gagasan utama atau ide pokok. Jadi gagasan utama itu adalah nama lain dari ide pokok. Kemudian maksud dari kalimat utama itu apa dan maksud dari kalimat penjelas itu apa. Untuk maksud atau arti dari gagasan utama atau ide pokok, yaitu pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Yang terakhir, maksud dari kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Sekarang kita lanjut ke paragraf 2. Untuk paragraf 2, ide pokoknya akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. Kemudian kalimat utama paragraf 2, pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah kalimat penjelas dari paragraf 2. Untuk kalimat penjelas dari paragraf 2 itu yang pertama, sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkumpul dan berkembangnya penyakit. Yang kedua, kalimat penjelas untuk paragraf 2, sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Nah, itu adalah nomor 2, kalimat penjelas untuk paragraf kedua. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, kalimat penjelas dari paragraf kedua, sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Kemudian, untuk nomor 4, kalimat penjelas pada paragraf kedua yaitu kalau sudah seperti ini keadaannya, rusaklah lingkungan kita. Nah, ini tadi adalah kalimat penjelas dari paragraf 2. Kita lanjut ke paragraf 3. Untuk paragraf 3, ide pokoknya adalah pengelolaan sampah yang baik. Kalimat utamanya, pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. Kemudian untuk kalimat penjelasnya, 1. 3M merupakan singkatan yang terdiri atas mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Yang kedua, mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi memakai plastik sekali pakai. Kemudian yang ketiga, kita dapat memilih untuk membawa tas belanja yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Yang keempat, prinsip memakai ulang adalah upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol selai tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi tempat pensil atau tempat bumbu. Mendaur ulang sampah dilakukan dengan mengolah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan. Yang kelima, misalnya kemasan sabun cuci yang dibersihkan dan dibentuk pola dapat dijahit menjadi tas belanja. Itu adalah kalimat penjelas untuk paragraf ketiga. Kita lanjut ke paragraf keempat.
Untuk paragraf yang keempat, ide pokoknya manfaat mengelola sampah dengan baik. Kalimat utama paragraf keempat, sampah dapat berubah menjadi berkas apabila kita bijak dalam mengelolanya. Kemudian kalimat penjelasnya yang pertama, penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Hal itu dapat kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Demikian tadi untuk penjelasan alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal pada tabel yang ada di buku Bahasa Indonesia halaman 163. Kita lanjut ke halaman 164. Setelah di halaman 163 kita mengetahui ide pokok, kalimat utama serta kalimat penjelas. Sekarang di halaman 164 ini kita diminta untuk membuat ringkasan. Menulis ringkasan. Salah satu cara menulis ringkasan adalah dengan menggabungkan ide pokok dari setiap paragraf pada teks. Setelah melengkapi tabel ide pokok di atas, mari menulis ringkasan dari teks tersebut. Ringkasan teks mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Nah, ini adalah ringkasan yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal di buku halaman 164. Kita baca dulu jawabannya. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Akibat pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. Sampah dapat berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Demikian untuk alternatif jawaban di buku Bahasa Indonesia kelas 5 halaman 164. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.